Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, ruang kolaborasi pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Anggota kelompok, Selvi Wirdaningsih, Wirnarni John, R. A. Fitri Dewi, Nurul Mutmaina, M. Apranata. Tugas 1,1 memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Pertama, kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut diskusi kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena sebelumnya guru telah menjelaskan materi serta urutan atau langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata min dan diikuti oleh peserta didik. Urutan atau langkah-langkah yang diajarkan sangat jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik sehingga peserta didik mudah menerima pembelajaran dengan baik dan paham cara mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian peserta didik secara mandiri berlatih dan mencoba mengerjakan soal dengan melihat urutan pengerjaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah berlatih dan mencoba mengerjakan soal sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya, siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan tanpa melihat urutan atau angka pengerjaan soal. Metode yang diterapkan adalah metode latihan soal dan penugasan. Teori yang berkaitan dengan penerapan metode ini adalah teori Srandik yang dikenal dengan istilah teori connectionism yang merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini dikemukakan oleh Edward Lee Srandik, seorang ilmuwan behaviorisme. Pada konsep belajar matematika, teori Srandik dianggap sesuai dan saling berkesinambungan. Teori Srandik menekankan peserta didik untuk banyak berlatih dan mencoba atau lebih dikenal dengan istilah trial and error. Kedua, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, yang harus Rina lakukan adalah menganalisis atau pengamatan mengenai letak masalah yang terjadi, seperti apa penyebab anak kesulitan untuk berhitung. Setelah melakukan pengamatan tersebut, misalkan masalahnya adalah anak cenderung lupa urutan angka atau terbalik-balik saat berhitung, maka sesuai dengan usia siswa pada kelas 1 SD yang cenderung menyukai hal-hal real nyata, Rina dapat menggunakan media angka ataupun menghitung benda dengan materi pembelajaran yang menyenangkan, seperti belajar disertakan dengan bernyanyi dan mengurutkan angka, mengisi bilangan yang kosong. Tahapan haruslah dilakukan dengan konsisten dan step-step yang benar, sampai siswa dapat mengingat dan berhitung dengan lancar. Alasan saya memberikan saran pembelajaran tersebut karena sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Maria Montessori, di mana pembelajaran Montessori bertujuan untuk memberikan anak kebebasan bersifat menyenangkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga anak dapat lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Yang tujuan pembelajaran tersebut tidak
hanya menyenangkan tetapi dapat memberikan kesan dan dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami oleh siswa. Ketiga, kasus 3. Matt adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Matt pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Matt sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Matt gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Matt sudah sangat tepat karena Matt mempertimbangkan latar belakang peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif dan Napitupulu 1997. Kriteria bahan ajar yaitu 1. Bahan ajar sebaiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Benar-benar dalam penyajian faktualnya. 4. Menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati peserta didik. 5. Mudah dan ekonomis dalam penggunaannya. Berlandaskan pada pendapat Arif dan Napitupulu 1997, maka Matt sudah mempersiapkan dan mengembangkan bahan ajar yang baik. Matt menggunakan prinsip pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual menurut Nanik Rubianto 2010/72 adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Memasukkan konten yang terkait dengan kehidupan nyata dapat membuat bahan ajar lebih menarik bagi siswa atau mahasiswa. Hal ini dapat membantu siswa atau mahasiswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena materi tersebut terkait dengan kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan kepada Allah kami. Mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.